A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin ya Allah ya Rabb, kami berlindung kepadamu dari godaan bisikan dan kedatangan jin iblis syaitan dengan namamu yang maha pengasih, yang maha penyayang. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Kaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Kau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan bisikan dan kedatangan jin iblis syaitan dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan kami kepadamu. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, cahaya langit bumi, cahaya di atas cahaya, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di seluruh semesta, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Mohon izin saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Terima kasih ya Allah. Terima kasih, semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh. Jadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, kajian pemahaman Al-Quran Senin malam, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, selamat malam, ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap guru pernah melakukan kesalahan dalam menerjemahkan pencapaian pencerahan jiwa menjadi pengetahuan. Karena pencapaian pencerahan jiwa terlalu rumit untuk diceritakan. Selalu saja ada yang hilang. Lebih-lebih jika gurunya tidak menulis, penyimpangan akan lebih besar lagi karena bahasa lisan dan bahasa tulisan adalah dua hal yang berbeda. Penerjemahan ke bahasa lain adalah sumber penyimpangan lain. Tidak saja karena bahasa punya ciri khas lain-lain, tetapi juga karena pikiran penerjemah juga bisa mempengaruhi. Kitab-kitab suci pun telah melewati berbagai zaman. Di zaman saat hukum belum kuat, kitab suci sering dimanfaatkan oleh penguasa untuk tujuan kekuasaan. Penafsiran berbeda dari generasi yang berbeda juga ikut memberi warna pada kitab suci samawi, sebagaimana yang banyak beredar. Kekerasan adalah kekuatan lain di alam ini yang ikut membuat wajah kitab suci samawi semakin jauh dari wajah aslinya. Sehingga bisa dimaklumi ada peneliti energi yang menyimpulkan
bahwa vibrasi kitab suci hanya tinggal 55% dan sisanya harus dicari sendiri oleh generasi baru di zaman yang baru. Bagi yang beruntung secara spiritual, ia akan bisa melihat mana guru hidup yang sebaiknya diikuti. Kemudian tumbuh keyakinan di dalam diri bahwa guru hidup itu menjadi penting karena sedang bervibrasi di frekuensi yang sama dengan manusia yang hidup. Di samping jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Orang-orang dulu bahasanya lebih implisit, sehingga berbagai ajaran suci diajarkan atau disampaikan melalui banyak simbol-simbol. Sementara di zaman yang rata-rata pendidikannya sudah tinggi, sepenuhnya menggunakan bahasa simbol yang implisit, mudah disalahpahami, mudah disalah mengerti. Sebagian anak muda bahkan ada yang jauh dari agama, bahkan bisa menjadi ateis. Itu sebabnya pengkajian dan pemahaman makna kitab suci sebagai sumber petunjuk dan sumber pengetahuan menjadi penting. Salah satu faktor terpenting dalam proses mengkaji dan memaknai kitab suci Al-Quran misalnya, khususnya yang berkaitan langsung dengan metodologi pemahaman makna kandungan Al-Quran adalah bahwa arah dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai harus jelas, lugas, dan cerdas. Ini menjadi penting, ya, menjadi penting karena banyak atau ada ayat-ayat dalam kitab suci Quran yang bertendensi, misalnya eh, penyembunyian, penyembunyian sebagian ayat-ayat atau ada ayat-ayat yang disembunyikan, seperti di surat 2 159. Juga terjadi pemotongan ayat sehingga maknanya berubah. Misalnya di surat 15 91 atau pencampuran antara hak dan batil, percampuran antara benar dan salah. Surat 2 ayat 42 misalnya. Atau pembelokan cerita. Ya, tujuan ceritanya kemana, yang diceritakan apa gitu. Ya, diterangkan di surat 3 99 sampai 101. Dan yang terjadi adalah menjauhkan umat dari konsep Quran sebagai petunjuk, menjauhkan menjauhkan umat dari konsep Al-Quran sebagai petunjuk. Sebagian menganggap Quran itu hanya dongeng-dongeng aja gitu, hanya cerita orang-orang dulu saja gitu. Ya, maka untuk bisa memaknai kandungan Al-Quran secara kafah, maka kita harus menguasai ayat-ayat Allah sebanyak mungkin, sebanyak mungkin gitu. Ya, di surat 35 ayatnya 32 ya. Artinya ketika kita ingin memaknai satu ayat saja, maka kita harus tahu metodologinya gitu. Bagaimana kita memaknai Al-Quran berdasarkan ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Dan salah satu metodenya adalah ayat menerangkan ayat. Ayat menerangkan ayat ya. Surat 16 ayat 101. Dan tujuan dari kita belajar Quran, mengkaji, memaknai Quran, dan pada akhirnya adalah karena kita ingin mengamalkan dan mempraktekkan atau menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Itu yang penting, mengamalkan isi kandungannya, bukan untuk diperdebatkan. Maka beramal sesuai ilmu, berilmu berdasarkan berilmu tapi juga diamalkan. Ya, surat 2 ayatnya 44. Nah, kemudian juga kita belajar atau selama kita belajar harus tetap mengikuti petunjuk gitu, agar tetap kita diridhoi oleh
Allah, membaca, mempelajari, memahami kitab suci Quran, harus tetap kembali ke Quran gitu, prosesnya sampai hasilnya gitu. Jadi kembali kepada Quran, back to Quran. Ya, surat 7 ayat 2 dan ayat ketiga. Kenapa? Karena Quran menjelaskan segala sesuatu. Quran menjelaskan segala sesuatu. Surah 16 ayatnya 89. Ya, demikian sebagai pembuka. Berikutnya silakan Pak Agung untuk memandu sahabat-sahabat untuk eh, apa namanya untuk boleh bertanya, boleh testimoni, boleh apa saja ya, gitu. Ya, Atau bercerita gimana boleh, pengalaman dan seterusnya ya. ya, Ya, dipersilahkan. ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, monggo Bapak Ibu sudah tawarkan Pak Ustadz tuh apapun yang mau ditanyakan, mungkin ada yang mau disampaikan, baik pertanyaan maupun pengalaman ataupun apa yang bisa sharing di sini nanti akan dibahas tentu dengan ayat-ayat yang ada oleh Pak Ustadz. Monggo, Bapak Ibu, silakan. Izin Pak Agung, boleh duluan? Silakan Pak Paman Doblan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau bertanya, Kang, ini mengenai cerita Nabi Soleh di dalam Al-Quran. Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu dan mungkin juga banyak yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu ya Alhamdulillah mungkin ini menambah mengingatnya. Tapi bagi yang belum tahu kayak saya mungkin insya Allah nanti jadi tahu. Mengenai untanya Nabi Soleh. Oke. Jadi di Quran itu kan Nabi Soleh itu salah satu mukjizatnya diberikan unta yang keluar dari batu gitu kan ceritanya. Terus dengan keadaan kita sekarang, itu apa yang dimaksud dengan unta itu? Kok kalau ceritanya kan masa menyembelih onta, akhirnya kok di Ajab. azab begitu besar gitu. Itu sebenarnya apa gitu loh. Jadi petunjuknya untuk kita hari ini apa sebenarnya gitu loh. Karena kalau kita Ya, nggak tahu petunjuknya nanti jadi dongeng. Saya rasa itu aja sih. Ini oke, mungkin mangga. ya mohon maaf kalau teman-teman mungkin yang sudah tahu. Karena gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, lanjut. Udah. Ya, izin Pak Agung Iya, pasti. ya tentang surat 1771 1771. ya itu yang dibangkitkan dan dipanggil ya dipanggil maaf maaf setiap umat dipanggil dengan pemimpinnya. Maksudnya pemimpinnya ini apakah pemimpin jiwa apa gimana Kang Iip? Satu, yang kedua suatu kesalahan atau dosa telah diampuni itu apa indikasinya, ciri-cirinya? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Mau dua. dijawab. Oke, Apa lagi? ada tiga. Ada lagi? Ada tiga Izin Pak pertanyaan. Ip, izin Pak Yo, Ip, Agung. Ya, mangga Pak Ar. Iya, ayyuhal mu'minun, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini Pak berkaitan sama guru tadi Pak. Em, Pertanyaannya itu di dalam hal proses belajar itu Pak, em, apakah seorang guru ataupun murid itu merupakan satu proses yang mana berkesinambungan Pak. Misalnya, misalnya dia berguru sama si A, kemudian gurunya meninggal. eh terus terus gurunya tersebut meninggal, sebelum meninggal berpesan misalnya eh untuk menemui si A atau si B atau
tempat ataupun apa gitu. Apakah itu merupakan satu rangkaian yang tak terputus atau bagaimana Pak Iip gitu loh Pak. Terus berkaitan sama spiritual ataupun berguru Quran ini, tentunya apa yang sangat membedakan dengan berguru seperti di sekolah, di kampus, ataupun di TK atau di itu, apa kira-kira Pak yang paling signifikan yang membedakannya Pak? Terima kasih Pak. Gitu aja Pak. Ya, Pak Alhamdulillah. Ustadz. Bisa catat. Terima kasih Oke, Pak Agung. ya, Pak. Dadah. Saya masih bisa nggak Pak Ustadz? Sok, Silakan Bu ditampung dulu, Prilly. tampung dulu. Silakan Bu Prilly. Sampaikan saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya makna tentang Sirotol Mustaqim. Karena kemarin saya sempat dengar ada yang menjelaskan bahwa kalau kita meninggal nanti kita jalan di titian yang kayak rambut dibelah tujuh. Nanti kalau misalnya dosa kita banyak masuk neraka. Nah, saya agak kurang yakin tuh yang kayak gitu-gitu karena kan pada dasarnya yang pernah kita pelajari bahwa segala sesuatu itu kan adanya di dunia ini. Kita berjalan di dunia, meninggal di dunia, lahir di dunia, seperti itu Kang Ip. Mungkin eh, Putus suara Bu Prilly. Bu Prilly masih terdengar suara? Bu Halo? Prilly? Tapi Nia sudah ini Pak, mengenai Siratul Mustaqim tadi Pak. Ya. Mhm. Oke. Sok, masih ada Oke. lagi nggak? Ada lagi kah? Tuh, dua, tiga, Ya, empat. ada Sok, lima. nggak apa-apa. Ya, Nah, Ya, lima pertanyaan. pertanyaan. 4 orang tapi 5 pertanyaan. ya, satu Iya. jawabnya. Ya, monggo Pak Ustadz. Satu lagi tadi siapa? Tadi Bu Prilly terakhir. Masih ada tadi satu lagi Pak. Siapa? Ada, Oh, masih ada. ada lagi? Ada lagi mau tanya setelah Bu Prilly tadi? Masih boleh, Pak Agung. Sok, masih Silahkan boleh. Bu Adipati. Ingin definisi tentang judi gitu. Bagaimana judi itu dijadikan untuk waktu-waktu yang dia terdesak dalam ekonomi gitu. Ya, mau dilegalin ya? Mau dilegalin soalnya. Lebih banyak yang begitu Ustaz. Nah, Judi, Ted. Judol, judol. Siap. Sudah Bu, berarti udah saya catat. Oke, sudah ya? enggak Pak. Udah berapa? Sudah Udah, Pak Iip. udah Pak 5 Iip. orang Pak. Lima tuh banyak lima ya. Sampai pagi ya. Siap. Kalau gurunya siap, muridnya harus siap. Ditantangin Pak Har itu. Ya, yang Saya pertama nggak Pak. siap. Ya, Pak Abu yang pertama apa tadi? Ya, pertama dari Pak Mandoblang tadi ini mengenai Nabi Soleh Pak. Tadi mengenai unta tadi itu. Oh, untanya Nabi Soleh. Ya, betul Ya, Pak. Oke, Petunjuk. buka ayatnya dulu. Pertanyaan pertama tentang untanya Nabi Soleh. Kisah untanya Nabi Soleh itu ada di surat ketujuh ya. Surat 773. ketujuh itu Al-A'raf. Ayatnya 73. 7 ayat 73. Ya, mangga yang nanya tadi siapa nanya? Baik, baca. Pak Saya, Mandoblang, saya. monggo. Ya, terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Soleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun.
yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih. Nah, ini ada kata unta. Unta betina Allah. Arabnya nakotullahi. Ya, Nakotu kotor. ya. Nafotullah. Nakotullah itu diartikannya unta betina. Unta betinanya Allah. Ini di surat apa, Pak? Al-A'raf. Al-A'raf. Ini surat yang menerangkan tentang Nabi Soleh pertama ada di surat Al-A'raf. Karena banyak nih tentang Nabi Soleh itu ada di sekitar 21 surat ya. Ya, karena pertanyaannya fokus ke tentang untanya Untanya. ya. Nah, Ya, berarti dibuka dari surat ke-7. Mulai ayat 73 nanti dibaca sampai 79 ya. Satu makro. ya, Oke, penjelasannya seperti apa? Surat Al-A'raf. Jadi orang menerjemahkan Al-A'raf itu tempat tertinggi ya. Pernah dengar nggak? iya, iya, Iya. iya, betul Hmm. Tempat, Kang. tempat tertinggi. Jadi dalam sebuah kefahaman, jadi A'raf itu artinya kepahaman. Hmm, A'raf kan dari kata Arafah. Hmm. Ya, Arafah kan artinya paham. Arafah itu artinya mengerti. Arafah itu artinya mengenal. Ma'rifat, ma'rifatullah. Artinya kan mengenal Allah. Allah. Al-A'raf itu sebenarnya bercerita tentang sebuah kepahaman. Gitu ya. Ya, Jadi dalam sebuah kepahaman disebut sebagai arof atau a'rof ya. Atau orang-orang yang paham. Nanti ada di level tertentu. Ya, bisa lihat ke surga, bisa lihat ke neraka gitu ya. Pasti ada yang namanya perbaikan. Nah, perbaikan itu adalah soleh. Jadi dalam sebuah kepahaman atau al-arof pasti ada namanya perbaikan. Baik. perbaikan, Soleh. Atau bahasa lainnya, perbaikan itu harus diawali dengan sebuah kepahaman. pahaman. Ini hubungan antara a'rof dengan soleh. Ya. Dan pasti nanti akan ada orang yang membutakan diri. Ya, nah orang yang membutakan diri tidak mau tahu itu namanya samud. Hmm, Ya, secara konsep ya. Jadi samud itu secara konsep orang yang membutakan diri tidak mau tahu. Nah, masa bodoh gitu ya. Gak mau tahu. Bahasa Arabnya samud. mut. Wa Betul. ila samuda ahohum soliha. Dan kepada Samud, saudara mereka soleh. Dan kami diartikannya, ini dikurung ya. Dan kepada kaum Samud, saudara mereka soleh. Di sini ada Pak Solehnya. Dan kami Ridho. utus kepada kaum Samud, saudara mereka soleh. Ya, nanti tadi sudah diterangin ya. A'rof artinya sebuah kepahaman, soleh artinya perbaikan, samud artinya membutakan diri, tidak mau tahu. Tidak mau. Dalam sebuah kepahaman, pasti ada proses perbaikan. Dan dalam proses perbaikan akan ketemu orang-orang yang membutakan diri atau tidak mau tahu. Gitu ya konsepnya. Ya, Nah, soleh adalah saudara Samud. Akhohum. Jadi soleh itu saudara Samud. Soleh artinya perbaikan. Samud tadi artinya eh, Tidak mau tahu. tidak mau tahu atau membutakan diri. Katakan diri. Ya, Samud juga berarti menimbun. Menimbun di dalam kolam. Samud juga berarti waduk. Waduk kan? Waduk itu apa? Bendungan ya. Gitu. Nah, tetapi Samud
di dalam Quran itu diterjemahkan lebih memilih kebutaan gitu. Membutakan diri. Coba lihat 41:17. 41 ayatnya 17. Dan baca Kang. Ya, masa diapa? Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta dari petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ini definisi Samud. Hmm. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah beri kami petunjuk. Tetapi mereka lebih menyukai kebutaan gitu daripada petunjuk tadi. Ini definisi Samudnya di sini adanya. Jadi kaum Hmm. Samud lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Tunjuk Petunjuk datang tapi nggak mau tahu, lebih pilih membutakan diri. diri. Nah, kembali ke ayat yang tadi, apa tadi? 7 ya. 7, 7, Ya, 3. tiga. Ya. Dan kepada kaum Samud, saudara mereka Soleh. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Allah. Jadi kaumnya Soleh disebut sebagai Samud. Samud definisinya adalah lebih memilih kebutaan daripada petunjuk ya. Hmm. Ya, ya. Samud juga selain memilih kebutaan itu bodoh. Bodoh, tolol, bingung gitu ya. Apa ya ya memang dasar kamu mau bodoh gitu kan isinya kan gitu ya. Hmm. Nah, Samud juga ada makna makna positifnya. Kita lihat 29 ayatnya 38. 29 ayat 38. Dan juga kaum Ad dan Samud, dan sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Dan setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka. Lalu ia menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Ini kan positifnya. Hmm. Ya. Berpandangan tajam ya Kang. Orang-orang yang berpandangan tajam, mustabsirin. Jadi pandangannya tuh tajam gitu. Tapi sisi lainnya masa bodoh, memilih kebutaan gitu. Bisa dipahami ya? Ya, Gitu. Nah, karakter yang lainnya, Samud itu orang-orang yang mendustakan Rasul gitu. Orang-orang yang mendustakan Rasul. 22 ayatnya 42. 22, 42. dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, Ad, dan Samud. Ya, dan jika mereka mendustakanmu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, Ad, dan Samud. Samud. Samud itu kaum yang mendustakan Rasul. Ya, gitu. Nah, kemudian sifat atau karakternya Samud itu orang-orang yang pandai memotong batu di lembah. 89 ayat 9. Dan jika mereka dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ya, wa samudal ladzina jabus sokhro bilwad. Sokhro bilwad. Kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Karena mereka orang-orang yang punya pikiran tajam, nah sehingga mereka itu mampu mengukir batu. Mengukir batu itu bisa mempengaruhi karakter orang lain gitu. Bisa kalau bahasa kita membrainwash, Bu. Mereka bisa melakukan Hmm, apa namanya brainwash tuh ya. Bisa ya, mencuci otak mencuci otak orang ya gitu. Kang. Ya, Mencuci otak gitu ya. ya gitu.
Jadi mereka tuh pandai cuci otak juga karena mereka pikirannya tajam bisa membaca pikiran gitu, tak gitu. Hmm. Namanya jabu sokro bilwad gitu. Memotong batu-batu besar gitu. Nah, itu juga kelebihan mereka, cuma disalahgunakan. Nah, termasuk yang tadi, kaum Samud itu kaum yang membunuh unta tadi. Kembali ke Ya. 7 ya, 773. Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Apa? Unta betina Allah. Unta betina Allah. Allah punya unta betina, gimana ceritanya nih ya? Iya kan gitu. Iya, betul Kang. Ah, yang ditanyakan ini ya. Betul Kang. Apa Ah, sih? apa sih onta betina? Ini maksudnya apa sih gitu? Coba Ya, lihat ya. ayatnya ya. 41:17. Ya, Dan baca lagi adapun Paman. kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta dari petunjuk itu. Maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Nakota, ini kan nakotu ya. Nah, ini tadi di garis bawahi lagi bahwa Samud adalah orang yang lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Gitu ya. Oke. Ya, Nah, di ayat yang tadi di surat 73, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, jangan kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Nanti kamu akan ditimpa siksa yang pedih Jadi, kalau unta itu diganggu. Jadi nakotu ya, nakotuloh nih nakotu. Dari kata nako, nakotu artinya alur. Nako artinya nakoya ya. Nako itu. Nakotu. Jadi itu jadi tanda tanda apa namanya itu muannas, jadi perempuan ya. Makanya betina di sini. oh iya iya iya. Nako itu artinya alur, saluran atau cara berpikir gitu. Namanya namanya nako. Artinya alur atau cara berpikir atau alur berpikir gitu. Berarti ada alur atau cara berpikir yang dibunuh oleh si Samud tadi. Nah, kan tadi salah satu kelebihan Samud itu berpikiran berpikiran tajam, Pandangan tajam. mengukir batu-batu di lembah. Jadi bisa merubah, mengukir pikiran orang tuh. Namanya karena mereka cenderung kepada kebutaan, jadi bisa 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 membunuh, mengganggu cara berpikir yang benar gitu gitu. Jadi cara Oh, berpikirnya rancu gitu. Jadi hmm. rancu gitu. Maka biarkan mereka, apa bahasa Arabnya? Maka biarkanlah dianya kemana? Ke nakotu Unta kan? tadi. Iya, unta. Iya, nako itu Iya, tadi apa iya. artinya? Cara Alur, cara alur alur, berpikir. berpikir. alur berpikir atau cara berpikir. Pikir. Fadaruha takul fi ardillah, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Biarkanlah alur berpikir tadi mencerna. Ya, takul tuh memakan itu kan mencerna artinya. Makan nih. Iya, iya. Makan itu mencerna artinya. Biarkan nakok tadi, nah yang diartikannya unta, itu mencerna keridhaan Allah. Mencerna sebuah kenyamanan. Ya, ardullah itu kan keridhaan Allah. Keriduan itu apa artinya? Kerelaan, kenyamanan gitu. Jika kamu mengganggu keridhaan,
mengganggu kenyamanan, maka kamu akan ditimpa siksa dan kepedihan gitu. Nah, jadi nakotullah, nako artinya cara, artinya saluran atau alur, dan berkaitan dengan alur berpikir. Pikir. Pikir. Nah, Samud ini sebetulnya cerdas, Pak. Pikirannya tajam, tapi lebih condong kepada Cuaca. kebutaan daripada petunjuk. Dan si Samud ini tadi suka membunuh tadi, membunuh mengganggu alur atau cara berpikir, Pikirnya orang sehingga lain. cara berpikir orang jadi kacau gitu. Ya, Nah, itu namanya unta sama. betinanya Allah namanya, Pak. Bukan betina. Hmm. Itu, Paman. Oh ya ya ya. Enggak, karena ini kan kalau nggak jelas, masa orang bunuh unta disiksa sampai diantem petir Nah, kan nggak iya, mungkin. Kalau kalau saya kan baca Quran tuh harus mikir ini harus dapat petunjuk buat saya kan gitu tuh Kang. iya Berarti kan nanti, hari ini jelas. ya kan Hmm. nanti gini, ada orang yang disebut sebagai mujrim. Hmm. Mujrim itu artinya dosa karena salah cara berpikirnya. Hmm. Contoh gini, ya contoh, ada orang yang melakukan pembunuhan massal atau ada orang yang melakukan peristiwa bom kan? Ya. Iya. Cara Nah, mujrim ada itu orang yang kayak melakukan bom nih bom atau bunuh. ya Bom apa bunuh diri lah namanya? ya. Bom Ya bunuh diri. membunuh diri terus mau dilemparin bomnya. Dan mereka menganggap itu jihad. Betul. Oh, Itu kan yang salah apanya? Cara berpikirnya. berpikir. Pikirannya. Nah, itu cara berpikirnya keliru tuh. Nah, Hmm. orang itu melakukan praktek tadi, ada yang membrainwashnya nggak? Ada, Ada. ada Nah, gurunya. nah itu samud namanya. Hmm. Satu Kelompok sisi ada orang yang melakukan perbaikan, soleh tapi sisi bukan lain ada orang yang justru sebaliknya ngerusak gitu. samutnya. Hmm. Ya gimana caranya? Ini orang-orang anak muda melakukan kerusakan gitu. Tetapi mereka menganggap itu bukan merusak, tapi sebuah Iya, jihad. perjuangan. Ini Hmm. jihad Betul, di jihad. jalan Allah, kalaupun mati masuk surga, disambut 70 bidadari misalnya gitu. Itu kan Iya. Cara berpikirnya. itu kan cara berpikir yang jadi keliru, Pak Nah, gitu. Iya, iya. iya, iya, Kenapa? Kang. Karena perilaku Samud tadi yang memahat Semangat memahat patung. Iya, memahat Mat Batu ya. bukit-bukit tadi, batu-batu besar tadi Iya. bisa merubah jalan pikir orang gitu. Di Hmm. otak namanya itu ya. Iya, iya kan Sohro itu bukit itu kan juga alur pikiran kita bukit Iya. ujung kan Cara gitu. berpikir. Kepala di atas. Iya kepala kan bukit di atas gitu. Wad Iya, namanya iya. gitu. Jadi cerita Samud bukan dongeng. Sampai hari ini juga banyak Samud. Nah, ya, kalau kalau kita paham gini kan sekarang bukan dongeng. Kalau dulu kan diceritain Bukan keluar bukan dari ini kan bukan dongeng. Ini petunjuk bukan gitu. bukan dong. Makanya kalau keluar untanya keluar dari batu Tapi aneh. secara fisiknya ada ya, Kang? Ya, Fisiknya kan bangunannya ada kan? ya itu kan udah berlalu ceritanya. Iya. Hmm. Bangunannya ada ya. Ya ada bangunan sisa itu kan tanda Tanda peninggalannya. tanda, tanda peninggalan yang disisakan gitu. Ada Iya. bekas-bekasnya kan ada gitu. Ya ada. Nah, teman Kayak kita kan makam yang penting kita ngambil hikmah pelajarannya apa nih Hmm. hari ini gitu. Iya, itu. betul kan. Makanya itu kan simbol. Hmm. Makanya dulu orang tua saya bilang tadi orang tua dulu memberikan pelajaran itu dengan simbol-simbol gitu. Hmm. Ya, Tapi kalau nggak betul ngerti kan. simbol ya jadi ke situ lagi ceritanya. Cara Nggak berpikir ada. lagi nanti salah gitu. Iya, cara berpikirnya Betul. salah. Dengan simbol bisa jadi salah Kang orang gitu. Iya, Sebenarnya bisa salah paham Iya. juga. Kang Makanya sama Quran itu juga kan bisa orang tua kan? perumpamaan. Orang tua ke Ya, anak sama kan? ya, Samut bisa juga diibaratkan orang tua yang mengatur anaknya yang salah juga bisa jadi. bisa. Tidak orang bisa orang tua Orang juga tuanya iya. salah mengarahkan kan gitu. Iya. Ya benar. Karena bahasa Ya, cukup, perumpamaan itu ya Kang. cukup Ya. paman. Ya, terima kasih Kang. Ya, Akhirnya yang kedua, jelas gitu loh. apa Ya, yang kedua terima tadi? kasih, terima kasih. Yang kedua tadi dari Bu Asti masalah ya. Bu Kang, Asti. Sebentar Pak Dadun. Udah ada 5 pertanyaan nih. Nanti kalau masih sempat bisa
Tadi Bukannya pertanyaan ada dua pertanyaan, satu mengenai pemimpin dan yang kedua dosa yang sudah diampuni itu seperti apa? ciri ya. Cirinya. Di surat 17, apa, Bu? 71. Ya. Yang Ibu tanyakan surat apa? Surat 1771. 17, 1171. Oh, itu. 1771. 71. Setiap umat Dibaca dipanggil dulu ya. bersama. Iya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Surat Al-Isra ayat 71. Ingatlah suatu hari, kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Pertanyaannya, Bu, Yang apa tadi? dimaksud, ya dipanggil dengan tiap umat dengan Iya. pemimpinnya itu. Pemimpinnya itu apa? Pemimpin jiwa apa? Bagaimana? Mohon penjelasannya, Kang. Coba dibaca Arabnya. Pemimpinnya apa di situ, Bu? Ya, Pemimpinnya menggunakan kata apa? ya, Yauma, ma, yauma nad'u ya, kulu apa kula? Kula, ula. kula ya. Bukan kula bahasa Sunda, kula itu kuring. Kuring itu saya. Terus imamnya menggunakan kata apa di situ? Imam ini. Halo? Iya. Ya, Menggunakan kata ini apa, Bu? tutup ini. Ketutup. Oh, Iya, Satu kita setengah. Ya udah bukan lagi. Koneksi kayaknya Pak dikit. Yauma nad'u kulla unasin oh, bi imam. Imam ya, ya. imam. Ingat suatu hari kami panggil tiap umat dengan imamnya. Tiap umat dipanggil dengan imamnya. imam Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Jadi ada kata imam, ada kitab amalan di Hmm, tangan kanan. kita bahu itu. Ya, ya. pertanyaannya imam di sini imam apa? Coba lihat ayat yang lain ya. Surat Hmm. 2, 1, 2, 124. Surat 2124. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dari keturunanku, Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang zalim. Kita Oke, bahu. yang diangkat jadi imamnya manusia apa, Bu? Siapa? Nabi Ibrahim. Keterangan Ibrahim, Quran. Ibrahim. Hmm. Benar ya ini ya, Allah yang angkat ya. Iya. ya, ah, Berarti, nah ini langsung langsung dijawab sebetulnya sih, tapi mesti diurai nggak apa-apa. Dan susah ya. ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi manusia. Linas ya, Iya. Dinas. linasi imama. Nah, imam manusia. Linasi imama bagi manusia sebagai imam atau Imam imamnya manusia. manusia. Jadi imamnya manusia siapa, Bu? Ibrahim. Ibrahim. Baik. Imam manusia yang ditunjuk oleh Allah adalah Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim, Oke, sampai sini bisa terima dulu ya, bahwa Ibrahim imamnya manusia. 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 Nah, Hmm. di surat 17 tadi, 1771 ya, ingatlah suatu Ya, hari kami Tiap umat. panggil ini panggil tiap tiap umat
Tiap umat apa tiap manusia? Umat. Ti- Unas, Iya. bukan 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 umat di Oh sini. iya, Unas. Mana? setiap Unas itu manusia manusia. Tiap manusia. nafsi-nafsi berarti ya. Nas kan? Hmm, ya. Iya, Oke. betul. Ingatlah satu hari yang di hari itu kami panggil tiap-tiap manusia dengan Imam. Imamnya. Ya, imamnya, Imam. oke? Ya. Tiap manusia akan dipanggil dengan imamnya. Imamnya manusia di surat 2. 1, 2, 4 siapa? Ibrahim. 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 Oke, sekarang ambil ke konsepnya. Ibrahim secara konsep apa, Bu? Logis. Pikiran yang logis. Nah, Pikiran yang kan logis. pikiran yang Logis. logik. Logik. Berarti setiap manusia akan dipanggil bersama apanya? Pikirannya. Pikirannya, Logis. bersama Logikanya. pikiran logiknya. Logikanya. Iya. Dengan Bersama logika, logikanya. dengan logikanya dipanggilnya. Teorinya ditanya. Logikamu kemana? cara Hmm. berpikirnya berarti ya, Kang. Cara Ya. berpikir lagi ke tadi. Dengan cara Itu berpikir yang tadi kemarin itu ya. ya. Iya, Bagaimana yang tadi. kamu apa tuh surat yang bagaimana kamu Cara berpikir. Mengambil keputusan. mengambil keputusan ya. Mengambil Nah, keputusan bagaimana. bagaimana kamu mengambil keputusan? Itu kan kembali Hmm. ke Berpikir ya. imamnya. Ya, Imamnya. ya, Karena ya, ya. imam di sini adalah Ibrahim. Ibrahim itu imamnya manusia dan tiap manusia akan dipanggil dengan imamnya. Ya. Siapa Hmm. imamnya manusia? Cara Ibrahim. berpikirnya Cara masing-masing. berpikir Cara berpikir logiknya tadi. Logis. Makanya ya, pikiran Tidak logik dolim. bakal ditanya. tanggung jawaban secara Diminta pertanggung Jauh. ya, jawaban gitu, Bu. Ya, tanggung jawaban kembali dan ke alasannya ya. 1771. Ya, ya, Barang ya. siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanan, berarti logikanya jalan nggak? Masuk di Jalan. akal. Ya, logis. Pakanan. Iya. Kenapa? Barang siapa yang diberikan kitab amalnya di tangan kanan, Hmm. maka mereka ini akan membaca kitabnya itu dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ya. Faman utia kitabahu biyamin, yamin. Kenapa Yang ini. nanti Ibrahim mesti connect sama Musa? Nah, Suhufi Ibrahim Ya. Musa. Kecerdasan. Musa. Logik. Mm-mm. Iya, logik. Nanti Tajam. gabung sama cerdas. Cerdas Ya, sama logik gitu, logik. cerdas logik. Ya, Kecerdasan dan kelogisan kan? Iya, Bu. ya, ya. Nanti harus ketemu. Baru nanti Hmm. kitab amalannya di tangan kanan. Berarti kitab amalannya positif. Hmm. Berpikir logik itu kan berpikir positif jadinya. Orang Hmm. yang selalu berpikir positif, maka mereka tidak akan dizolimi sedikit pun gitu. Tidak akan Nah, menjalani diri sendiri. ya Itu tiap ya. orang nanti datang dengan pikirannya, Bu. Logik Iya. apa enggak gitu. Kalau nggak logik nanti kitabnya tangan kiri karena berpikirnya nanti jadi Negatif terus ya kan. negatif terus gitu. Jadi kaum samud nanti. Berarti nyambung pertanyaannya ya, Kang. Pas ya. Atau iya Allah. makanya dikumpulin. Makanya. Hebat. Padahal nggak janjian ya, Bu. Iya. Kalau nggak kan nggak Kalau nggak janjian, dijelasin benar-benar Benar, ya. Pak. ya Aman kan nggak Robi janjian nggak itu. paham benar. Iya, Terkoneksi tapi semua. semasuk gitu. Iya, Kalau oke nggak ada ya. guru yang jelasin, mah nggak tahu Pak ya. Ya kan Oke, tidak, yang kalau nggak berikutnya tahu apa tanya. pertanyaannya, Pak? Pak, pertanyaan berikutnya apa tadi? Indikasi suatu kesalahan dosa telah diampuni. Ciri-cirinya. Yang kedua. Oh, ya cirinya tidak melakukan dosa lagi. Nggak gitu. Maksudnya, oh Iya, dosa yang dulu udah diampuni tuh. iya Maksudnya gitu. ciri-cirinya ini, Bu. Tidak mengulang. Ya. Tidak jelas kejadian Ini nggak lagi. mengulang. Iya tuh. Baca dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2160. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya. Dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya, Oh ya, 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 ya apa yang jelas. diterima tobatnya? Kan ini diterima. Hmm, Iya, iya. ya, 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 ya. Ya, maka terhadap mereka aku terima nih taubatnya. Hmm.
Apa indikasi orang itu taubatnya diterima? Ini Ya, mengadakan perbaikan, mengadakan perbaikan dan menerang Melakukan kejahatan kebenaran. yang sama. menerangkan kebenaran. Jadi tidak lagi Agar berbuat kesalahan yang sama. Ya, Sekarang mereka melakukan Baik, perbaikan. perbaikan. Nah, ya kalau melakukan kalau hari ini lebih baik dari kemarin, diterima nggak taubatnya, Bu? diterima. Terima. Itu Oke. aja. Ya, Kemarin ya. penjahat, sekarang jadi penjahit. Berarti kan diterima Berubah. berubah, taubatnya. Hah? Ya, udah berubah berarti. Udah berubah. Nah, kalau belum Iya. berubah ya belum diterima taubatnya. Taubat kan kembali. Masa Iya, kembali di situ aja nggak bisa tuh. ya, nggak ya. kembali-kembali namanya. Ya, Simple ternyata ya. itu simple, panjang-panjang. Mau yang panjang, nih panjangin, nggak apa-apa. Ya, ada 5 soalnya pertanyaannya. Ya, Ya udah. 48. Nih, Surat 48 ayat 2. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. jadi jalan lurus itu apa? Siratal mustaqim. Ikan tadi pertanyaan berikutnya ini. Iya, masuk lagi. Bu Prilly tadi, Nyambung. Bu Prilly yang nanya. Kan Jadi April GR itu. nih, Taman Doplang. Iya, Kan jalan lurus. Iya, nyambung. Jadi yang disebut jalan lurus itu apa? Petunjuk. Jadi yang lempengin dulu dari pertanyaan pertama. ya melakukan Cara perbaikan. cara berpikir kita harus benar, Benar, ya. Jadi soleh, soleh soleh. berangkat dari pengetahuan al-arab tadi. Iya, Ya, pemahaman dari Dalam sebuah pemahaman. kepahaman perbaikan. ada proses perbaikan. Hmm. Tetapi di samping perbaikan nanti akan ada orang-orang yang membutakan diri. Samut itu. Samud namanya kan gitu. Samud ini punya kelebihan, pandangannya tajam, tapi memilih kebutaan. Dan mereka mendustakan Rasul kan, Iya. Iya, termasuk membunuh atau mengganggu nakotu tadi. Cara Iya. berpikir, Alur cara cara berpikir berpikir mereka. yang diridhoi Allah yang nyaman tadi. Nah, di surat 1771 itu kan berkaitan dengan apa tadi, Bu? Imam, imam, imam Ya, tadi. dengan imam. imam. Ya, Imamnya manusia itu Ibrahim kan? Iya. Ibrahim. Berarti berpikir Pikiran logik. logik. Yang Kalau logis. orang selalu berpikir logik, positif nggak, Bu, kira-kira pikirannya? Positif. Tidak Positif. mudah diganggu kan? Tidak akan mudah digoda sama si Samud Ya, tuh. Kalau logik tuh, ya, 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 ya. ya kan? Samud kan bisa menggoda, tapi kalau bagi yang nggak logik mah gampang dibelokin tuh. Iya, iya, Ya. Kang. Nah, Hmm. terus apa cirinya dosanya diampuni? Berarti dia sekarang tidak mengulangi lagi. Sekarang Ya. dia harus melakukan perbaikan. Perbaikan. Aslahu tadi. Aslahu kan dari kata solaha juga sama dengan soleh. Soleh, soleh juga. Ya. Berarti soleh itu orang-orang yang taubatnya diterima. Terima. Terima. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Kenapa dosa yang akan datang diampuni juga? Uh, Luar biasa. Atau kan dia tidak melakukan dosa lagi? Gimana sih? Ya. Iya. Karena udah melakukan perbaikan-perbaikan Ya kan, Disempurnakan terus ya kan? ya nikmatnya. kalau orang sudah Ya. melakukan perbaikan, dosa lagi nggak? Enggak. Nah, gitu maksudnya diampuni dosa yang akan datang. Tuh dia akan terhindar dari dosa-dosa itu. Iya. Oh, iya, Ya, iya. serta Itu menyempurnakan Logik-logik. nikmatnya atasmu dan Ya. memimpinmu wayah diaka dan memberimu petunjuk ke jalan Yang lurus karena lurus. udah tidak melakukan dosa lagi. Jadi Nah, dibimbing jadi terus. Siratal Mustaqim itu jalan lurus ini adalah tadi cara berpikir yang baik Hmm. dengan terus melakukan Baik. perbaikan, Perbaikan. tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lagi. Lalu. Nah, Kapan ya. perbaikannya? sekarang Ya sekarang, bukan Sekarang ya. nanti. Iya, iya. Lah gimana? nyambung. Nyambung ya.
Gayung Berarti dari Ini bersambut karena Pak. sekarang Atau ini yang hebat yang nyambungin ini Paman Doplang. Amin. Gusti enggak, Allah saya juga Gayung dong. bersambut. Iya. Ipnya. kalau kan saya juga kan nggak tahu ayat yang keluar apa tadi juga nggak tahu. Gusti Jadi Allah ikut Iya. Bu. ikut Iya. aja. Betul Pak Ibu. berarti Gusti dari Allah sekarang hebat tuh itu. kita harus Hebat sudah Pak. fokus saja ya gitu ya Kang Ip ya. Iya, fokus aja Menghebatkan orang-orang melakukan yang hebat. Perbaikan. fokus Perbaikan. melakukan perbaikan. Baikkan. Perbaikan. Itu sirotol Itulah mustaqim. sirotol mustaqim, sirotom mustakimah. Jalan yang Hmm. lurus. Gitu ya Bu ya? Jadi kalau Ya. Gimana? jadi yang kita jalan kalau udah meninggal terus katanya apa jalan di rambut yang kayak rambut belah tujuh itu sebenarnya hanya kiasan aja ya kan. Itu Gitu ya Kang metafora Ip. Ya, sebetulnya Bu, metafora. Betapa metafora ya. sulitnya mengikuti jalan lurus. Iya Kan Ya, iya iya. untuk bisa berjalan gangguan. melintasi sirotol mustaqim, ini kan mesti Iya. ada petunjuk kan? Ya. Wayah diaka dan memberimu petunjuk jalan lurus. Terus. Nih, jalan Lurus. lurus itu apa? Jalannya apa? Coba lihat. Kita kan mintanya berapa kali sehari itu jalan lurus, jalan lurus, jalan lurus tuh. Berapa Iya. kali minta? Yap. Begitu Ayat 6 juga ya. sekali Pak. Hmm. Iya. Sekarang Bu Prilly yang baca bagian Siratal Mustaqim. Tunjukilah. Surat Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan Ya, yang lurus. lurus. Minta apa di sini, Bu? Jalan yang lurus. Minta ditunjuki jalan Jalan yang lurus. lurus. Oke. Apa Terluci. petunjuk jalan lurusnya? Surat 5, ayatnya 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka jalan yang lurus. Mana jalannya, Bu? Itu menuju ke orang-orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Gimana Allah. jalannya? Jalannya mana? Al-Quran. Dengan Quran. kitab. Ya, kitab itu. Dengan kitab itu. Kitab, ya. Kitab itu jalan lurus. Nah, berarti Ya, kitabnya Al-Quran aja apa kitab yang lain-lain juga termasuk jalan yang lurus tuh Kang Ip? atau Quran, Bu. Kitab ya Al-Quran. Ya, di Quran kan ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Suhuf. Bu, semua Ya, ajaran Nabi ada di Quran, Bu. ya. Ya Pak ini. Eh, kalau Quran cerita cerita Isa berarti itu ajaran Injil. Quran. Injil. Ya, Injil. dalam Quran ada kisah Daud Musa. Sulaiman. Itu berarti Jabur. Zabur. Daud. Quran Baik. cerita Musa. Berarti itu adalah Kisah Taurat. 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 Oh Tawarot. ya, 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 ya. Ih, jadi Quran itu Baru tersebut paham dalam kitab-kitab sebelumnya. sebelumnya. Itu. Ibu mau nyicil apa mau sekaligus? Nyicil tuh gini, mau belajar Jabur dulu, terus belajarnya Injil dulu, belajarnya Taurat dulu, baru belajarnya kitab yang terakhir. Hmm. Apa mau sekaligus sekaligus dirangkum? Pak. Sekaligus. Quran. Sekaligus. Yang paling Al-Quran. bagus yang Rangkuman. mana Kang Ip? Semuanya ya Ya, semuanya sekaligus. bagus atuh. Iya, Rangkuman. iya. Ini contohnya, lebih bagus mana jantung sama otak? Semua Semuanya. bagus. Itu kan nggak ada pilihan atuh itu mah. Susah Mana Iya, sih? iya ada pilihnya. pilihan. Ya, lebih Iya, baik iya, mana? iya. Telinga sama mata. Nah, Semuanya. baik. Jangan, Nah, itu Jangan-jangan makan jangan paket, ini semua. fungsinya makan ya. paket atau Ibu, paket. Iya paket benar-benar. Oh iya, Ih, iya, iya paham. nih ayatnya. Nih, biar lebih paham. 3 ayat 3. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Kalau menolak Taurat gimana? Iman Nggak kan? boleh. Ya nolak Quran juga sama. Nggak iman Iya, berarti. Ya, iya, iya.
Kan rukun imannya percaya kepada kitab-kitab. Kitab-kitab membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan Iya. menurunkan Taurat dan Injil. 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 Nah, kitab sebelumnya di sini diterangin nggak namanya? Enggak, Enggak. Berarti Enggak. enggak. berarti banyak kitab yang nggak disebut namanya kan? Ya. Iya, Atau Oh iya? iya iya iya. Iya betul Kitab betul. Kan ini disebut. Weda, kitab Coba, Hindu. dia menurunkan Alkitab kepadamu dan dengan sebenarnya Ya, membenarkan kitab yang kitab telah diturunkan ya. sebelumnya sebelumnya dan Hmm. menurunkan Taurat Taurat dan Taurat dan Injil. dan Injil. Injil. Berarti ada Injil, ada Ada Taurat, Taurat, dan ada kitab sebelumnya. kitab sebelumnya. Nah, Oh Quran iya betul. membenarkan apa mengingkari? Benarkan. Membenarkan. Nah, berarti yang mana yang lebih Benarkan baik? ya, bukan menyempurnakan ya kan. Yang Membenarkan. benarkan. Musodikon. Tapi yang Musodik. selama ini didengar menyempurnakan. Musodikon tuh Membenarkan. membenarkan. Sodik, sodik. Benar, benar, kamu benar gitu. Mm-mm. Ya, ya, Misal, keren contoh ya. gini, contohnya Bu. Misalnya Bu Prilly tinggal di Jakarta ya, benar Jakarta Bu ya? Ya, Ah, dari Jakarta mau berangkat ke Surabaya, naik kereta, benar nggak Bu? benar. Benar, kalau jurusan Surabaya. Surabaya Surabaya keretanya. naik kereta. Iya, Oke, tetangganya, temennya pilih naik bis. Salah benar? benar juga Benar juga, kalau kalau jurusan bisnya ke Surabaya, Surabaya. yang lain pakai mobil pribadi. Benar salah? Benar juga Ya benar juga. Kalau rutenya mapnya ke Surabaya kan? Surabaya. Iya, Nah, betul. tetangga yang lain jalan kaki, bener salah? Salah. Bener, Bener bener juga, juga. silakan aja kamu jalan kaki. Bener Walaupun lama, juga. Tapi kan Walaupun lama lama ya. nyampenya. Iya, lama benar juga nyampenya. sih. Asal nyampe ya. Yang Asal penting nyampe. Surabaya. Boleh nggak kita nyalahin yang jalan kaki? Nggak boleh. Enggak. Enggak sih, nggak boleh ya. Nggak Hak boleh, atuh mereka ya. gimana? Iya, Terbang iya. aja Tujuannya Pak, sama. Sesuai terbang, Naik kemampuan ya, pesawat Kang. aja boleh, ngesot aja terbang. boleh. Sesuai kemampuan sama pilihan dia ya, Kang, berarti Atuh ya. iya Ibu, asal rutenya bener, tujuannya ke situ. Semuanya bener, nggak ada yang Iya, salah. iya betul, betul. Yang penting Makanya tujuannya Quran tuh sampai. membenarkan. Iya, Nah, itulah jalan lu jalan Lurus. lurus. Siratal mustaqim. Kapan dijalaninya? Sekarang kan. Sekarang. Sekarang, Atau sekarang? sekarang Masa sebelum nanti? mati. Nanti mah udah Right now. Iya, betul. Hmm, right. Sesuai waktu lah. sekarang. Nanti mah udah selesai tuh. Just Ya do it. karena ada juga pengetahuannya gini Kang. Dengan berkurban itu nanti kambing, unta atau sapinya itu buat jalan di Siratal Bantu, Mustaqim bantu, gitu. membantu supaya nggak kecebur di neraka. Iya kan gitu ya Kasihan. Bu Prilly ya. Iya, Kalau kan banyak yang kalau gitu. jalannya segede rambut, gimana dia jalannya? Nah, iya, makanya. Kaki dua aja ribet, lagi kakinya empat. Jalan suka kepeleset gimana? Mereka bingung, nggak kuat gue ketawa. Dipakai kendaraan Lagian nggak mau bau atau naik kambing. Nah, maksudnya kalau Itu juga metafora iya semuanya. sebenarnya Gimana sih? metafora ya Kang. Naik pesawat aja Pak. Ya sebenarnya itu perumpamaan bahwa kita susah gitu ya Kang ya. Iya. Iya, memang tidak mudah mengikuti jalan lurus, Nah, Harus diumpamakan gitu. Nah, mengeluarkan dengan harta jiwa. dengan berinfak, berkurban, lebih cepat jalannya, lebih mudah gitu. Iya, dia Oke, mengeluarkan harta jiwa itu. 1, 2, 3. Baru 3 ya, nih. Yang keempat apa tadi? Pak dari Pak Aar, Pak, Ya, itu dalam pesan belajar antara guru dan murid itu apakah berkesinambungannya bagaimana? Seperti apa? atau iya Itu ya, benar. Pak. Ini contoh, 1 ayat 6. Ya, silakan Mas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61 As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira
akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Sadaqallahul azim. Ya, jadi sebelum Isa mangkat, sebelum Isa pergi, ya, ngasih tahu nggak siapa pengganti dianya? Iya. Kasih tahu, Pak. Atau ngasih tahu? Itu namanya rasul yang bertanggung jawab namanya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hei Bani Israel. Pak, kasih, Pak. Ya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Rasulullah. Allah. Rasulullah. Kalau rasulnya Ini tunggal, Rasulullah. berarti merujuk juga kepada risalah. Bismillah. Jadi kalau rasulnya tunggal, rasulu ya. Kalau rusul itu kan rasul-rasul ya. Rasul. Ketika disebut Rasulullah satu, itu menyebut orang yang membawa risalah sekaligus risalahnya gitu. Jadi lebih kepada kata benda sekaligus eh, pelakunya gitu. Ya. Terus membenarkan kitab yang sebelumku. Kan tadi Quran membenarkan sebelumnya nggak? Iya. Iya. Nah, Ya. Isa, Injil membenarkan sebelumnya nggak? Iya. Ya kan ini Jelas. berkesinambungan, nyambung atuh. Iya. Terus terus ya. Iya, Putus-putus. Iya. ya kan nggak putus. Ya. Makanya murid yang baik tidak akan pernah menyalahkan gurunya. Betul, Pak. Setuju, Itu Pak. kan bagian dari proses perjalanan hidup. Iya. Iya. Wah, kenapa ya guru saya dulu tidak ngajarin ini? Ya kan baru di situ pelajarannya. Iya, Pak. Betul, Pak. Jika saat itu guru kita ngajarin yang sekarang, ya kita udah kelepek-kelepek nih, mabok atuh. Baik. Nggak nyambung Ih, ya, Pak. gimana? Ilmu. Nyambung. Iya. Melekat Ilmu. kepalanya baik. Dan Harus memberi, nih kata Isa, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku. Nanti sesudahku akan datang nih. Rasul penggantiku ya, disebutin namanya Iya. Ahmad lagi. Nanti namanya ini. Ahmad. Namanya ini ya Ahmad. nanti. Iya. Biasanya mereka ngasih kode atau ngasih isarat. Isyarat. Iya. Betul, Pak Iin. Atau gitu. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka, apa semua orang mau terima? Enggak, Pak. Wah ini sihir ini. Kok gini kok bisa? Ya terserah. Betul, Pak Iin. Sesat nih, sesat. Sifatnya personal berarti Pak Ipe itu, Pak. Ya, Sifatnya personal ya berarti, Pak. iya. Iya. Tambahin ayatnya. 469. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 46 Al-Ahqaf ayat 9. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ini kode. Sadaqallahul. Kodenya sama ini. Iya, Pak. Aku tidak lain hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ini kodenya. Iya. Sama-sama menyampaikan wahyu. Iya, Pak. Sama-sama mengajarkan Quran. Quran. Ya, Alhamdulillah, Pak. atau Confirm, iya. Pak. Confirm, Pak. Udah kejawab. Udah, Pak. Confirm, Pak. Jadi Udah. sebelumnya kalau perjalanannya dulu di Bangka Belitung, disuruhnya ke Bogor, berarti ketemu Pak Ipip itu, Pak. Benar, Pak. Iya. Sebelum beliau meninggal, Pak. Alhamdulillah banget, Pak. Kita dipertemukan. Dan ini sangat unik banget bagi saya pribadi, Pak Ip. Saya terima kasih banget Allah, terima kasih banget Pak Ip. Dan para guru-guru semuanya. Iya. Terima kasih Semua banget, sama. Pak Ip. Ya. Alhamdulillah. Nah, Terima kasih, lanjut. Pak Ip. Sama-sama, Siap. lanjut. Lanjut. Masih ada pertanyaannya, Pak Agung?
Ada Pak, satu tadi Kak. Bu Oh, Prilly satu juga lagi. udah. Jadi Bu Odiwati tadi. Oh, oh Tadi iya. yang pertama nanya mengenai definisi judi. Oh, Eh, judi. tapi yang kedua ada juga di chat Pak. Itu tadi nanya mengenai yang barusan Pak. Apa Muhammad adalah kesempurnaan? Apakah Ahmad ada maknanya? Kaitan yang tadi Pak. Oh, nyambung dari yang tadi. Yang sebelumnya iya. Pak Ahmad tadi itu. Ya, Apa ada maknanya? sama. Yang satu kata sifat, yang satu kata kerja. Makanya Ahmad dan Muhammad menjadi satu. Contoh Muhammad. gini, antara duduk dengan kedudukan, apa bedanya, Pak? Duduk dan kedudukan. Halo? Sama. Oh, Bodiwati, Ini Duduk yang nanya siapa? sedang Yang nanya Ahmad Muhammad Bodiawati, siapa? Bu. Wati. Bodiawati. saya Hah? duduk sedang melakukan duduk ya. Kalau Kata kedudukan itu jabatan. Tahu. jabatan. Ya, orang yang punya kedudukan ada kursi kursi jabatannya nggak, Bu? Ada. Nah, gitu. Jadi ada kursi jabatan, kata sifat. Hmm, Ada pejabatnya kan, yang menjabatnya. iya iya. Ada kata kerjanya. Nah, Ahmad itu kata kerjanya. Muhammad Sementara sifat. Muhammad itu kata sifatnya. Ahmad dari kata Hamida. Artinya memuji. Memuji. Memuji artinya melakukan perbuatan yang terpuji. Puji. Ya, Ahmad Muhammad artinya memuji. Memuji ya. Memuji dengan melakukan perbuatan yang puji. Terpuji. Puji. terpuji. Nah, perbuatan terpuji kan kata kerja tuh melakukan berarti. Iya. Iya. Nah, terpuji itu Muhammad. Ahmad. Sifatnya. Muhammad itu artinya terpuji. Puji ya. Orang yang akhlaknya terpuji. Puji Orangnya, pelakunya terpuji, ya. sifatnya Puji. melakukan perbuatan yang terpuji itu perbuatannya namanya Ahmad. Ahmad orang yang melakukan Sifatnya. perbuatan terpuji. Aku Terpuji. memuji. Muhammad menjadi terpuji gitu, Bu. Akhlaknya. Ya, Siap. itu secara bahasanya gitu. Makanya dalam Quran ada Ahmad, ada Muhammad, ada Nur Nur. Muhammad. Eh, Itu Ya. sama tapi tak serupa. Tapi semuanya saling terkait. baik. Ya, Ahmada, Ahmadu artinya aku memuji. Lebih kepada kata kerja. Ya, sifatnya yang terpuji namanya Muhammad. Muhammad. Nah, Muhammad itu di dalam Quran disebutkan 4 kali. 4 kali. Nah, di setiap ayat yang disebut Muhammad itu dua ayatnya menerangkan tentang risalah atau Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Misalnya di 3340 ya. Muhammad adalah Rasulullah. Baca ayatnya ya. Ya, Bukankah siap. bapak seorang laki-laki itu ya, Kang? Ya, surat 3340. Muhammad kan? Hmm. Iya. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak seorang laki-laki di antaramu. Berarti Muhammad di sini bukan sosok. Sosok. Bukan sosok karena Nur. dia nggak punya anak. Dia bukan bapak seseorang. Empat. Beda dengan Ahmad. Ya. Ahmad itu bapaknya seorang laki-laki. 3 orang bahkan sebetulnya. Berarti Muhammad nggak ada itu Habib. ya, Berarti nggak ada Habib. ya udah jangan dibahas. Itu lain lagi lah. Tetapi tetapi dia Iya iya. adalah Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Isa tadi menyebut dirinya siapa? Allah. Rasulullah kan? Betul.
Ya. Dan penutup Nabi Isa Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Musa Rasulullah. Jadi Rasulullah itu utusan Allah yang membawa risalah. Insyaallah. Jadi Muhammad adalah risalahnya Allah karena dia bukan sosok orang, tapi Iya. risalahnya Allah. Nah, risalah Allah ini nanti menjadi nur. Nur. Nur Nah, nur Muhammad. Muhammad karena Muhammad risalahnya Allah. Cahaya risalahnya Allah. Allah. Surat 5 ayatnya 15. Nur namanya. Iya, coba dibaca Bu Odi. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 15. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Nah, qad ja'akum minallahi nurun. Nur telah datang kepadamu nur. Nur. Nur di sini merujuk kemana? Nur di sini di ayat ini. Risalahnya. Oh iya, risalah Allah. Ke risalah, ke kitab kan? Ya, Nah, risalah itu dibawa sama Rasul. Rasul. Betul. Nur Muhammad berarti cahaya Cahaya. Allah yang Allah. dibawa oleh Rasulnya di dalam risalahnya. Dalam Risalah ini adalah Nur Muhammad. Kenapa? Nur, cahaya, dan kitab yang menerangkan. Fungsinya cahaya apa? menerangkan. Tunjuk. Menerang. Terang. Menerang. Ya, menerangi. Terang. Menerangkan. Menerangi. Ya, ketika Bapak Ibu bertanya, udah terang belum? Belum. Belum. Ini Dijelasin. Masih. Dijelasin. baru terang. Ya, jadi Terang. Berarti risalah ini adalah Kebun Mubin. Terang. Yang nur, cahaya. yang menerangkan gitu. iya, iya. Disebut sebagai nur. Kang Iip. Ya. Ya, keren Kang Iip. Masya Allah. Ih. Berarti siapa saja bisa jadi Muhammad ya, Kang? Ya, Masya Allah Kang Iip. Ya Gak usah Allah. ngaku, kerjaan aja. Lah yang maksudnya orang-orang yang menjelaskan gitu loh, nggak usah ngaku, kita nggak boleh ngaku Iya, dosa, Kang. kita nggak bisa jadi Muhammad, tapi hanya membawa Risalah risalahnya. yang dia bawa ya. Risalah yang dia bawa. Gitu. Oke, Kang. Itu aja. Kalau jadi Muhammad keberatan, Pak. Waduh, Oh, susah. berat. Tadi Susah. cium tangannya, Kang. Masih jauh. Iya. Harus ngalamin dari Adam sampai Isa. Iya, masalahnya harus 24 nabi. 24 nabi baru jadi Muhammad. Iya. Sempurna. Gitu. Oke, Kalau baru satu belum. belum. Apalagi terakhir. Paling terakhir paling susah. Siap, Kang. Terima kasih. Ya, Ya. udah ya. Nah, berarti nyambung ke pertanyaan berikut apa tadi terakhir yang nggak jadi tertunda apa tadi? Bu Judi. Adi tadi judi. Saya ya? Atau Ya, tadi ayat yang lain? kayak ini belok dulu Definisi tadi judi. ke Ahmad Muhammad. Ya, Oh yang iya. hanya mengenai definisi judi, Pak. Oh, nah itu judi. Iya, Judi. Nah, Kan karena tekanan ekonomi. kaitan dengan ekonomi ya. kalau kepaksa boleh nggak ya? Ya, Ya, gini saya kasih contoh dulu sebelum jawab ayatnya. Paksa Bapak boleh. Ibu, Bapak Ibu kelaparan, ya. Ini contoh ilustrasi dulu. Bapak Ibu sedang kelaparan. Tahan berapa lama orang nggak makan? Tahan 3 hari. 3 hari Loh, lemes kan? Udah mati belum Sehari. 3 hari nggak makan? Biasanya belum sih. Nah, belum. Seminggu nggak makan? Wah, itu Wah, udah agak ya. Nah, lapar. setengah mati, Pak. udah lemes deh. Bro. Nah, Oleh. terus udah, wah kalau nggak makan saya mati nih, gitu kan? Ada Iya. orang bawa makanan, ya. Mau dimakan nggak? Mau. Orang Makan. orang tadi bilang, Bu, ini makanan ada racunnya, Enggak. ya?
Nggak mau. Nggak mau kan? Nggak mau, Pak. Oke, jadi ya kayak gitu, Bu. Jadi itu kayak gitu jadi. Ya, Ilustrasinya gitu ya, Kang. boleh nggak dalam keadaan terpaksa, kelaparan, kita makan racun? Tidak boleh. Bunuh Malah diri, cepat mati ya tuh. Iya. bunuh diri berarti. Makin cepat Ya, baru, Pak. ya malah makin cepat mati. Ya, oke. Apa definisi Judi. judi itu dulu ya? Oke. Ya. Nah, kita lihat nih. Kita lihat suratnya 591. Mana ayatnya? Belum Gua keluar belum. Ayatnya keluar. Ya. jalan-jalan deh ayatnya. 591. Tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Pekerjaan apa, Bu? Minum homer Judi. dan judi. Homer dan Judi. judi. Ya. Satu ya, satu. Yang kedua, suratnya, sebelumnya nih, sebelumnya tuh 90 ya. Kayak mundur. Surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, sesungguhnya Homer dan berjudi ya, Ya, maisir, wal ansob, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan setan. setan, Ya, jadi Homer, judi, mengundi nasib adalah perbuatan setan. setan, Nah, dengan Homer tadi, dengan judi itu, setan hendak apa? Menimbulkan Permusuhan. permusuhan dan dia, kebencian di antaramu dengan Homer dan judi. Pertanyaannya, apa hukumnya judi? judi. Ya, di ayat ini disuruh berhenti kan? Iya. Iya, Berhentilah kamu dari itu ya, jangan minum Homer, jangan judi. Kenapa? Karena Homer dan judi perbuatan Setan. Dan setan. Ya, kalau ngikutin perbuatan setan, selamat apa bahagia? Tidak, Ara, tidak selamat. Pasti ujungnya menderita Kak, juga. Ya ya, kayak tadi, kelaparan enak nggak? enggak. Nggak enak. Terus makan, tapi makanannya beracun, enak nggak? mati. Matian. Ya tambah tersiksa. Oke, tapi belum Darat. selesai. Ayatnya masih ada satu lagi. Satu lagi ayatnya. Surat 2, ya. Surat 2 ayatnya 219. Nih, 219, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu berpikir. Yang Oke. lebih dari keperluan. Mereka bertanya kepadamu tentang Homer dan judi. Judi, Siapa yang nanya, Bu? penjudi ini. Saya yang nanya. Yang nanya Bu itu berarti Yang nanya Bu Odi. Bu Odi Iya, yang nanya. saya yang Bu nanya. Odi Bu Odi bertanya. bertanya Bu pada Odi kali ini. bertanya kepadaku tentang judi. Katakan ya, jawab ya.
Saya kan nggak tidak ngarang Bu ya, nggak boleh ngarang soalnya. Ya, ada orang Iya. nanya tentang judi. Di Bilangin gini ya, bilangin gini, bilanginnya gini. Pada keduanya terdapat dosa besar. Berarti di dalam judi Ya. ada apa, Bu? Dosa. Dosa besar. Nah, ada dosa besar. Dan beberapa manfaat bagi manusia. Ada nggak manfaatnya, Bu? Ada Ya, Ada. tapi dosanya lebih besar, Besar. lebih besar. 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 Ini contoh ya, contoh gini. Kan tadi ceritanya kelaparan, Bu. Halo? Iya. Kan kelaparan. Iya. Nah, terus ada makanan tapi daging panggang. Mau nggak, Bu? Sekarang nggak mau, Pak. Ya, Kalau sekarang sekarang nggak mau, nggak Pak. mau. Ya, Burung. daging panggang. Di luar huruf lah, apa-apa ceritanya. Ya, ditanya, ditanya ini daging apa? Daging babi. Mau dimakan nggak, Bu? Halo? Hmm. Iya. halo. Ini mah Kalau enggak, contoh, ini mah contoh. Kan kan kita bukannya lagi kita lagi kelaparan ya. darurat kan? Oh ya udah bisa Darurat, makan. kelaparan nih. Kalau sehari lagi nggak makan bisa mati kelaparan nih. Mati. Eh, Boleh Ah, tuh. ada jadi ada cuma di situ itu. daging babi gimana? Makan. Makan kan? Makan. Ya, Udah Boleh. mati? boleh nggak? Boleh, boleh. 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 Makan daging babi mati nggak? Tidak Enggak. mati. Enggak. Ya masa hidup gimana makannya tuh, Bu? Makan dagingnya aja, dagingnya Babi mati, mati. Kang. Oh Daging-daging iya, lagi mati. Sudah matang. iya kan mati kan dagingnya kan, babinya kan mati. Iya. Dengan Iya. makan daging babi membuat orang mati nggak? Enggak. Iya. Masih hidup. Hidup Berarti kan? berarti nyelamatin kan? Iya, Iya. Iya. Mati. Soalnya ada racunnya dikit, Pak. Iya, tapi kan tidak langsung mati. Ini kan tadi lagi cerita kelaparan, Pak. Iya. Lagi cerita kelaparan. Kalau sehari lagi nggak makan bisa mati kelaparan nih. Ternyata di situ ada daging babi. Ya, boleh nggak makan daging babi? boleh, Boleh. boleh. Orangnya, Pak. Boleh. Ya, Boleh. 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 Oke. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh kalau Boleh. Boleh. Darurat Ayatnya ya. boleh, Ustaz. Ini kan Ada contoh, ayatnya soalnya. contoh. Kalau itu ada ayatnya kan. Terpaksa. Contoh dulu nih. Nih, 114. Contoh ya, contoh. Ya, mana Bu Adi tadi? Iya. Surat 16 ayat 114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Lanjut. Surat 16 ayat 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembeli dengan menyebut selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Boleh Nah, nggak, Bu? penjudi itu juga gitu modelnya, Ustaz. Boleh. Belum, belum. Boleh. Kalau terpaksa boleh nggak? Boleh. boleh kan? Boleh. Boleh, tapi Jangan jangan melampaui melampaui. batas. Melampaui Batas. batas. Nah, sekedar mempertahankan Hidup Hidup. hidup. Kalau ada yang lain, ganti Harus yang lain ada kan? Yang lain. balik lagi yang lain kan? Iya. Nah, sekarang kembali ke mana? Ke judinya nih. judi. Judi. Ya, kan mesti ketemu Boleh. nanti persoalannya. Kalau ada orang yang nanya nih, kok 16, 216. Mereka bertanya kepadamu tentang Homer dan judi. Pada keduanya, kalau satu apa? Homer. Kan yang ditanya kan judinya. Oh, judinya, Kang. Judinya. Pada keduanya, kalau satu judi nih, terdapat dosa Besar. besar dan beberapa manfaat. Pak. Oke.
Ibu mau ambil dosanya apa ambil manfaatnya? Manfaat. Oke, berarti judi ada manfaatnya nggak, Bu? Enggak. Bagi dia ada Bagi dia siapa? yang berjudi itu. Eh, coba sekarang digambarkan. Kan pertanyaannya Ya, dalam keadaan kepepet. Ya, lagi teke. terpaksa. Apa teke itu? Tekanan ekonomi. Halo? Iya, Ustaz. Boleh nggak berjudi? Ini kan orang lagi tekanan ekonomi. Berarti Boleh. lagi melarat nggak, Bu? Bahasanya lah. Iya, iya. Melarat. Oke, lagi melarat kan, susah duit. Ya. Ya. Terus berjudi. Judi pakai modal nggak, Bu? Pakai. Pakai. Oke, Pakai modal. Katanya lagi tekanan ekonomi. Itu aku punya modal buat judi. Dia bilang dia bilang kan modalnya sedikit dibanding dapatnya gitu. Ojol, ojol. Oke, berapa persen Pinjol, dapatnya dari pinjol. judi? Kemungkinan dapatnya. Kadang mereka bilang 5.000 itu bisa dapat 300 sampai Bukan. 600 gitu. Kemungkinan dapatnya berapa persen? Kemungkinan Iya, dapatnya kecil. kecil. Berarti yang sudah ada bukannya dimanfaatin untuk yang pasti, tapi digunakan untuk yang nggak pasti lagi. Ini Hmm, ibaratnya gini, ada orang pengen makan roti, Bu. Pengen makan iya, roti. Yang ada di depannya singkong. Nungguin roti, iya Ustaz. singkongnya nggak dimakan. Itu gimana? Jadi dia menunggu sesuatu yang belum pasti, membuang sesuatu yang sudah pasti. Udah pasti. Spekulasi berarti judi itu maksudnya ya Kang, berspekulasi gitu. Spekulasi dan kemungkinan menangnya itu kecil, Bu. Sedikit, kecil. Iya. Bisa dipastikan tidak akan dapat kecuali dikasih menang sama bandarnya. Iya, iya, iya. Eh, emang ada orang judi jadi kaya? Ya, Nggak ada. kagak ya, emang. Nggak ada, Lagunya menang Oma nggak sekali, ada. seumur hidup kalah terus. Yang Bandar yang menang kaya. bandarnya, Kang. itu kan dia dibilang bukan penjudi yang apa setiap hari gitu, Ustadz. Dia kalau ada saat-saat yang terdesak doang. Dan itu dia pasti dapat. Dia bilang alhamdulillah gitu. Selalu dikabulkan gitu. Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat. Apa sih manfaatnya judi, Bu? Judi kan gambling kan? Iya, Nah, nggak gini pasti. contohnya. Contohnya gambling itu gini. Di kampung mau ada pemilihan RT, mau ada pemilihan ketua RT. Biasanya calonnya ada berapa, Bu? Biasanya rata-rata Tiga. tiga, Tiga. empat, ya minimal dua lah. Iya. Oke, kira-kira bisa dipastikan nggak calon satu menang, calon B kalah? Belum tentu, Kang. Nggak bisa. Nah, itu judi nggak, Bu? Judi. Judi kan? Kan nyalonin jadi ketua RT pakai biaya, apalagi ketua dewan, apa jadi anggota dewan, Iya. apalagi pilkada. Iya. Kan keluar modal tuh. Mm-mm. Kalau semua orang nggak mau dicalonin gimana, Bu? Nggak ada mau nyalonin. Nggak ada yang jadi pemimpin ya. Ah, lebih lebih bahaya nggak kalau nggak ada yang mimpin, Bu? Iya, Ah, lebih ya, Jadi Nah, ya, berarti ada beberapa manfaat manfaat. untuk hal-hal tertentu gambling, Bu. Hmm. Betul nggak? Iya. Nah gitu. Itu yang boleh seperti pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan. Itu kan juga ada unsur tanda petik gamblingnya. Tapi harus ada, tapi salah satu kan pasti ada yang menang tuh. Nah, Iya, kalau judi yang tadi, judol dari 100 peserta yang ikutan, selalu ada yang menang nggak, Bu? nggak tahu saya, Hmm. Ustaz. Ya, enggak. Hanya itu kalau dikasih Ada, menang, Kang. enggak. Kalaupun menang dikasih menang itu sama itunya. Sok Hmm. tanya sama Cuma sama menurut, sok tanya menurut sama cerita bandarnya. dia Dulu tuh nanti Buat kalah gitu menarik yang Kang. lain. Iya, coba tanya sama bandar judi, Bu.
Kan yang kaya bandarnya bukan pemainnya, Bu. Makanya Iya, ditekankan di sini, pada keduanya terdapat dosa besar. dosa Tetapi ada besar. beberapa manfaat. Ada sih manfaatnya. Kalau bisa dimanfaatin untuk hal-hal positif tadi. Bukan uang Tapi yang tinggal dosanya. segitu-gitunya dijudiin lagi, ya hilang lagi dong atau segitu. Ya, dan Tapi mereka bertanya dosanya. kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah yang lebih dari keperluan. Dua. Jadi terserah tuh uang yang tadi sedikit, dipakai taruhan judi atau mau diinfakkan. Kalau ditaruhan, Hmm, kalau dijadikan taruhan judi, itu pasti nggak bakal dapat menang, kecuali dikasih sama si tadi. Kalau ingin, nih, taruhan kepada Allah, Bu. Ini taruhannya kepada Allah nih, oh bisa bacanya. Ustaz. Bisa tuh. Udah ya. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat 65 ayat 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ya, mending dengan Allah boleh. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya, berarti lagi teke kan? Iya. Ya, Nah, lagi tekanan ekonomi, lagi sempit nih. Orang yang lagi ekonominya tertekan, sempit, hendaklah memberi nafkah. Fal yunfik, maka berinfaklah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, yang di kita itu yang sempit. Misalnya gini, kita udah nggak punya apa-apa, udah di PHK, nggak punya tabungan, tapi masih ada uang sisa nih, oke? ya, Bilangin, ya Allah ya Rob, aku bernazar memberikan atau memberikan uang ini dijadikan sedekah, kata aku mau menginfakkan harta ini di jalan Allah, ya, agar aku dapat kemudahan darimu. Jreng, gitu. Kelak, bukan kelak, ya ini, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah Lempitan. kesempitan. Tapi tadi nazarnya kepada Allah, Bu, bukan kepada judol gitu. Ya, aku ya, ya, Ustaz. bernazar untuk Allah memberi sedekah. Berapa uangnya tuh? Sekian kepada si Anu agar dimudahkan urusanku. Jreng, gitu loh. Tunggu aja. Kalau ini janji Allah, kira-kira bohong apa dusta nih, Bu? Pasti. Pasti. Beneran. Jadi silakan mau Ya, percaya kemana? Mau percaya ke itu, oh, judol, judi online apa ini? ya, ya, Ustaz. Itu udah mah ekonominya morat marit, sekarang ngikutin setan lagi. Ya udah tambah morat marit lagi Iya. nanti, tambah bangkrut lah tuh. Ya jangan Nah, pernah kalau udah berusaha, nggak bisa dibilangin ya. gimana tuh Ustaz? Gimana, Dibacain Bu? ayat juga udah. Kalau dibacakan ayatnya juga udah nggak bisa, bagaimana Ustaz? Ya udah Biarkan biarin aja. aja. Ya udah, terus gimana? Mau diapain lagi? Tugasnya Hmm. menyampaikan saja. Ya kan ngingetin aja. Ya. Ayatnya gini, kalau mau dimudahkan, udah sedekah, infak di jalan Allah, kan dipakai judi malah tambah bangkrut lah. Tadi ngikutin setan kan? Iya. Ya gitu. Ingetin aja, Bu, Ya, diingat. ya, Ustaz. Oke, Terima udah. kasih Ustaz. Ya, Agung, ya, udah semua Ya, kejawab? lanjut. yang tanya yang sebelumnya sudah semua, Pak. Saya belum. Udah. Nah, Hah? pasalnya mau ada yang mau ditanyakan. Oh, emang bukan nanya ini Karena mah. Siap. Nambahin ya, menambahin. ya, karena kondisi perlu jawaban pertanyaan yang kemarin belum dijawab, Pak. Di surat kembali lagi saya pengen menanyakan surat 8 ayat 7. Ini waktunya tinggal 10 menit ya. Menit. Terlalu ngejar nggak? Coba deh. Ya nggak apa-apa. Lagi perang, Pak.
Selamat berperang Pak Saleh. Bismillah. Bismillah. Belum keluar ayatnya? Belum, Pak. Belum. Eh, Ya. tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Sadaqallah. Terusin sampai 9 ya. Ya, agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan yang batil. Walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Ketika kamu memohonkan pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Mau ditambahin. Tambahin. Alhamdulillah. Bismillah. Ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan? Iya, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan adalah mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu saja, sekitar itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Berapa Nyata. totalnya? Berapa totalnya tuh? 9.000 Pak. 6.000. 9.000 loh. 9 total. 9.000 totalnya. 1.000, 3.000, 5.000. 1.000. Kalaupun mereka menyerangmu dengan seketika, tiba-tiba turun lagi, datang lagi tuh Iya, 5.000 lagi. amin. Selama apa? Selamat. Kan tadi Sabar. Apa? 8 ayat 7 tadi, selamat bersabar dan bertakwa. Takwa. Dan dalam rangka apa? Dalam rangka apa ini? Membenarkan yang Yang benar. benar. Allah hendak Rasulullah. membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya. Ya, artinya selama kita berpegang kepada kebenaran ayat-ayatnya, ya disiapin, silahkanlah mereka nyerang. Nanti Malaikat. dikirim malaikatnya. Dan Kenapa? Pertanyaannya, ya, kenapa? Sedang, kalau kita baca di tengahnya, dua golongan adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Kenapa diberi condong hati ke sana? iya karena kan kekuatan materi tidak akan bisa mengalahkan yang Iya. tadi yang tak Siap. nampak. Siap. Ya, ya Siap. Pak. Makasih Pak, itu Gitu. saja. Ini kalimatnya Materi. kan tidak mempunyai kekuatan. Yang Iya. tidak punya kekuatan senjata yang untukmu. Jadi Al-materi. bukan dalam arti senjata yang itu kan. Ini kan senjata. Ini kan kalau dilihat ayat yang ini ya, ayat 9-nya. Murdifin itu kan artinya murodif. Murdifin itu artinya ini super bion. Iya, Beyond. Beyond. Super bion. Kalau yang bion itu yang di surat tadi, surat 3125. Nah, ini yang bukan 14. Ini yang bion ini. 3.000 Tanda itu ya. bion. 3.000 beyond. 3.000 bion, 1.000 super bion. Beyond. 5.000 itu bion.
Jadi kalau yang beyond masih apa namanya? eh Jadi kalau kalau 5.000 bertanda itu kan ini yang ion ya. Iya, Artinya ini udah perang, udah sampai ke perang fisik gitu artinya. perang Ini kan darah. terakhir, ini kan terakhir. Iya, Fisik. Nah, jadi jalan terakhirnya, kalaupun sampai perang fisik ya dikirim juga malaikat yang bion, yang ion Iya. dalam bentuk materi tadi. Materi 5.000 ya Pak. 5.000 musawimin 5.000 itu bertanda. tanda. Pakai senjata Musawimin itu ya. artinya dari kata eh, apa ya akar katanya musawimin itu. Sawama itu Awam. sawia dari kata sawia se apa se selevel gitu ya. Sebanding. Bagi. Sebanding. Kalau mereka ngirim nukril ya lawan nukril lagi itu bahasanya. Kalau iya. mereka kirim ini ya sebanding namanya. Iya. Nanti sama segitu lagi sama. Tapi nggak boleh condong hati lagi apa ya? Mesti lepasin semua itu. Atau iya, itu makan ini makan itu Sabar Pak. apa bahasanya ya fasilitas aja kalau kita tetap sabar, tetap takwa ya dikirim nantilah bantuan gitu. Iya, ada Sama nih. keinginan itu, dibawakan keinginan itu yang bikin rusak. Ini coba baca. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Padahal kamu orang-orang yang lemah. Ya Karena Allah. itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ya kan? Itu kan ceritanya kan gitu. Posisi Rasul dan sahabat kan posisi lemah, nggak punya senjata waktu perang itu. Iya. Tapi kan dikirim malaikat yang tak terduga tadi. Eh, Selama kamu bersabar, kamu bertakwa, nah, ya udah Insya Allah, insya Allah. Ini Makasih, begitu. Pak. masih baik. Ya, aman. Amin. Barakallah. Masya Allah. Tepuk tangan buat Kang Oke. Iip. Oh jangan, Emangnya burung ditepoki nggak pelek Seru-seru. burung. belum Jangan, terbang, jangan, Bu. jangan. Emang konser Ah, takjub maksudnya takjub. Masya Allah. gitu. Terima Oke, kasih, Baik. Itu sudah cukup ya, untuk cukup ya. menjadi penguat. Barakallah. Barakallah Pak Oke, Sarwi. terima kasih. Pak Agung, monggo. Sudah jam 10. Ya, Iya, luar biasa malam ini kajiannya. luar biasa Ini Pak Agung. berkesinambungan ya, Pak Arya. Iya betul Luar Pak Agung. biasa, Luar biasa di biasa. luar, Pak. Ya, Iya, betul Pak. Saya ditutup di sama luar juga pertanyaan Pak Pak ini Saleh Pak. tadi. Itu Iya, menutup dari semua pertanyaan tadi. Kelihatannya buat kita semua juga iya, pastinya. betul. Oke, Sembilan terima ribu kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah join malam Ya, ini. Kita tunggu Ya, makasih. di Kita sidang tutup dulu minggu dengan depan. saud ya. iya. Oh ya Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim. Terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa Ya, lagi terima nanti. kasih Kang Ip, terima Thank kasih you, Pak Kang. Agung, Baik, terima makasih. kasih semuanya. Nuhun Kang Arif, Pak Agung. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Agung, Pak Sama. Iip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Istirahat warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. beristirahat Bapak Ibu Ya, semua. terima kasih. Terima kasih. Keren. Mas Jamal, terima kasih.